Jangan pernah menyepelekan apa yang kau miliki, karena mungkin yang kau miliki ingin dimiliki oleh orang lain. Bersama saya Rati Aulia, menemani Anda untuk Perempuan. Pandemi COVID-19 membuat semua sektor bisnis melempem, tak terkecuali dengan industri fashion. Tak hanya pebisnis kecil, para desainer pun mengeluhkan hal yang sama. Tapi ternyata tidak seseram itu. Asal rajin berinovasi dan memiliki trik yang tepat, artinya disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini, bisnis fashion bisa tetap bertahan. Contohnya, Dara Wiardiati, ibu rumah tangga yang sukses mendirikan bisnis fashion. Salah satu media promosi yang kami lakukan adalah melakukan fashion show secara virtual seperti yang tampak pada gambar ini. Fashion show secara virtual kami lakukan untuk menghindari kerumunan orang banyak, karena kalau kita membuat kerumunan orang banyak itu kan membuat risiko orang jadi tertular COVID ya. Jadi dengan adanya fashion show virtual yang bisa ditonton di rumah oleh para customer, itu jauh lebih sehat dan jauh lebih memungkinkan untuk saat seperti sekarang ini. Ini adalah fashion show bersama Musa Widiatmojo, salah satu fashion designer senior tanah air yang sudah sangat terkenal sekali. Survei yang dilakukan Smesco Indonesia terhadap 722 responden UMKM pada 31 Maret hingga 20 April 2020 lalu menunjukkan 16% sektor fashion mengalami omset yang turun drastis. Bisa dibilang hampir 70% ya, yang biasanya pendapatan saya sekitar seperti itulah yang biasanya tinggi, sangat terpukul dengan adanya pandemi ini. Tapi sekali lagi kita harus tetap optimis ya, dengan terus berproduksi, dengan terus membuat inovasi-inovasi baru agar kita tetap berjalan. Karena memang saya sangat mencintai dunia fashion dan saya tidak mau kendala ini menjadi membatasi gerak kita ke depannya. Kebijakan PSBB yang ketat berimbas pada turunnya penjualan busana siap pakai, maka banyak desainer memutuskan untuk mengonversi produksinya ke masker. Kemudian juga untuk ada satu lagi, saya menggunakan ini, plastik ini untuk masker. Jadi masker ini menjadi satu masker dari ini tenun Baduy yang dikombinasikan dengan plastik. Jadi seperti ini. Baju ini bisa digunakan bila Anda masih merasa khawatir akan adanya airdrop dari mungkin kita pada saat sedang jalan ada seseorang yang batuk atau sedang bersin yang mengeluarkan air dari tubuhnya ya. Dengan memakai ini mungkin Anda lebih melindungi diri Anda. Cipratan itu mengena di plastik, kemudian dengan gampang akan bisa dicuci. Ini bisa digunakan sebagai outer ya, dengan celana panjang. Kemudian juga bisa ini ditutup, seperti ini juga tidak kalah menariknya. Dan sebagai perlindungan terakhir kita bisa menutup wajah kita dengan face shield yang saya buat sama seperti bajunya, seperti ini. Desainer pun harus jeli menangkap momen. Misalnya, di setiap hari kemerdekaan banyak pernak-pernik bertemakan kemerdekaan. Dara pun melihat hal ini sebagai peluang usaha yang cukup menguntungkan. Yang menjadi andalan kami adalah masker teks proklamasi seperti ini. Teks proklamasi dengan ejaan kuno yang masih aslinya ya, jadi bukan ejaan yang baru, jadi masih yang masih tertulis dengan tangan. Yang saya padukan dengan motif lereng. Ini adalah batik dari Cirebon. Kemudian ini burung Garuda. Saya padukan dengan jumputan dari Solo. Burung Garuda ini dibordir
sehingga menjadi masker yang sangat menarik. Di antaranya adalah itu. Masker yang unik merupakan salah satu cara desainer untuk mempertahankan bisnis di tengah pandemi. Saya membuat teks proklamasi di masker merah putih tahun 2020 adalah karena berangkat dari kegemasan saya terhadap anak muda zaman sekarang tidak hafal naskah proklamasi. Padahal naskah proklamasi itu sangat penting, itu menjadi salah satu bagian sejarah negara kita yang harus diingat dan dihafal luar dalam. Jadi ini saya buat, semoga anak-anak muda yang tidak hafal teks proklamasi bisa menjadi lebih hafal dengan memakai masker ini. Pelaku industri fashion memang harus memutar otak untuk membuat pasar mereka tetap berkembang. Mereka harus kreatif mencari cara agar koleksi tetap disajikan.